Oke, izin merekam ya. Nanti misalkan kalian ingin mengulang untuk praktikumnya bisa menyimak. Sudahkah? Sudah atau sudah puas? Sudah paham terkait dengan komentar dan nilainya? Punya saya tidak ada komentarnya semua, Bu. Cuma nilai. Berarti nilainya sudah sempurna ya? Oke, bila tidak ada yang bertanya, saya deh yang bahas tugasnya kalian. Bentar. Bu, saya ingin bertanya. Cimatun ya, silahkan. Ini yang kedua, Bu. Saya dapat 85, tapi ada merah-merahnya itu, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Sebentar. Saya cek dulu tugasnya. Yang ini ya? Ini kah? Bukan, Bu. Ini punya Febri. Oh ini. Yang seperti ini kah? Iya, Bu. Iya, ini saya tuh ngecek apakah perhitunganmu dengan persyaratan. Jadi misalkan ini persyaratannya itu adalah 3 gram per 100 gram, kemudian di kandungan seratnya, sini perhitungannya 4,5 gram serat per 100 gram, kemudian kesimpulannya sesuai. Saya untuk memudahkan mata saya ketika membandingkan aja sih kalau yang ini. Baik, Bu. Terima Seperti kasih. misalkan seperti rendah lemak, di sini kan klaimnya 3 gram. Terus hasilnya 18 gram. Saya blok. Jadi ketika ada tulisan tidak sesuai, oh memang benar ini tuh berlebih sehingga tidak bisa diklaim rendah lemak atau klaimnya tidak sesuai gitu. Tapi mungkin bagi teman-teman yang lain itu tanda merah seperti ini itu artinya ada kesalahan. Misalkan seperti ini. Ini hitung-hitungannya di sini gula, terus tiba-tiba di sini muncul lemak. Ini yang benar gula apa lemak sih? Gula. Gula 5 gram per 100 gram. Di bawah kandungan gula 5 gram per 100 gram. Tapi ternyata di sini tertuliskannya lemak. Nah, ini mungkin hal yang tidak sesuai kalau yang seperti ini. Jadi hati-hati ketika menuliskan. Nah, karena akan menimbulkan kebingungan ini sebenarnya yang dihitung gula atau lemak. Karena di kesimpulannya kan lemak tertulisnya. Gimana Kimatun? Baik, Bu. Terima kasih. Yang lainnya?
Sofita kah? Ya Ibu, saya ingin koreksi. Sofita ingin konfirmasi tugas atau bertanya? Ingin bertanya Ibu, yang saya itu kan dapatnya 78. Terus saya koreksi lagi, ternyata saya tuh diklaim pada label itu ditulis tinggi vitamin E. Tapi di perhitungannya saya ini ngitung serat pangan. Terus yang ditanyakan? Iya, terus yang di merah-merah itu juga Ibu. Salahnya itu di Sofita. Coba semuanya dicek ya tugasnya. Barangkali saya itu salah dalam memberikan penilaian. Jadi misalkan ini sebenarnya sudah benar, tapi kok nilainya rendah gitu. Nah itu tanyakan aja. Soalnya yang golongan-golongan sebelumnya itu ada yang saya juga salah memberikan penilaian. Oke, yang ini berarti untuk di tabel memang salah ya, karena di tabelnya itu tulisannya klaim, di persyaratannya itu adalah syarat untuk lemak serat. Ini yang benar klaimnya apa? serat. Sofita. Serat ya harusnya. Iya Bu. Harusnya serat. Ya ini saya berikan tanda merah karena ini juga hal yang tidak sesuai. Jadi klaimnya tinggi vitamin, persyaratannya itu adalah di serat, dan di perhitungannya itu juga serat. Ini pun ini di produknya ya, 2 gram Iya. serat per 35. Iya Bu. Saya salah nulis di klaim labelnya itu Bu. Nah, ini juga vital sekali ya. Jadi hati-hati. Kalau misalkan 5,71 gram itu sebenarnya bisa dimasukkan di klaim apa? Vita? 5,71 gram serat per 100 gram produk ini bisa dimasukkan di klaim apa? Kalau tinggi kan nggak bisa. Tinggi kan 6. Gula ya Bu. Apa? Ini loh persyaratan 5,71 gram serat per 100 gram produk. Ini kan tidak bisa dimasukkan di klaim tinggi karena kurang dari 6. Tapi dia bisa dimasukkan di klaim apa? Rendah serat. Coba. Bisa. Dari sini? Apa? Apa-apa, Dedi, coba diulang. Tadi kayaknya sempat menjawab. Apa tadi jawabannya? Di sumber vitamin E. Sumber vitamin E apa sumber serat? Coba deh dicek lagi. Di sini produkmu 5,71 gram serat per 100 gram produk. Bila disesuaikan dengan persyaratan ini, dia bisa masuk di mana? Sumber serat. Sumber serat, oke. Jadi memang dia tidak bisa masuk di klaim tinggi serat, tapi dia bisa masuk klaim di sumber serat. Oke, karena Sofita bisa menjawab, saya kasih nilai dia, saya naikkan jadi 80. Iya Ibu, terima kasih. Lumayan kan, nambah 2 poin. Lainnya ada lagi? Bu, saya izin bertanya. Siapa ini? Wardah. Silahkan. Terkait komentar ini Bu, kan yang dicoret Tugas ini mana? Tugas mana dulu? yang klaim. Yang kedua. Wadah. Ya, bagaimana? Saya masih belum paham terkait komentar yang untuk sumber protein, terus yang kandungan serat ini
Saya bingung yang dicoret merah ini, Bu. Yang di hitungan klaimnya. Oke, di sini produknya yang ada proteinnya itu snack bar ya. Ini. Ya. Snack bar. Coba saya lihat hitung-hitunganmu. Ini sesuai. Yang protein 60 ini apa? Nilai ALG-nya, Bu. Kandungan protein 20/100, 20 syaratnya. Proteinnya berapa di situ? Tertulisnya bagaimana? Ini tertulis ada 5 gram dan 9%, Bu. 5 gram dan jadi 9. 5 gram dan 9%. Gini, saya ngambil kasusmu yang punyamu tertulisnya 5 gram. Ya. Bentar. Syarat tadi apa? Syarat sumber protein 20% ALG. Syarat sumber protein 20% ALG. % ALG per 100 gram ya, benar ya? Iya. Oke, berarti ini 20% ALG-nya berarti berapa? 60 gram. Iya. Per 100 gram. Ini juga yang perlu kalian itu hati-hati terkait dengan satuannya. Punyanya siapa tadi? Wardah tadi kan tidak ada satuannya. Makanya saya juga bertanya-tanya, 60 tadi itu apa gitu ya. Dan ternyata itu adalah ALG, di mana kalau kita cek di ALG-nya protein. Nah, ini untuk kelompok umum protein adalah 60, satuannya adalah gram. Satuan ini harus dicantumkan karena misalkan seperti protein ini gram. Beda lagi misalkan seperti zat gizi yang lain, misalkan seperti vitamin, ini ada yang mikrogram, ada yang miligram, apalagi itu sih miligram, mikrogram, atau misalkan energi kilokalori. Jadi penting sekali bagi kita untuk mencantumkan satuan, dan ketika membandingkan itu pun satuannya juga harus sama. Ini berapa lagi? 20%-nya dari 60 3 12. 12, Bu. 12 gram protein per 100 gram bahan. Di produkmu itu mengandung 5 gram protein per berapa takaran sajinya? 30. Per 30 gram. Nah, ini di sini kan yang proteinnya kan sudah sama, satuannya 12 gram. Ini juga sama, 12 gram. Tapi kan ini 12 gram per 100 gram, yang sini itu 5 gram per 30 gram. Sehingga kita perlu mengubah untuk yang di produknya ini itu berapa gram protein per 100 gram. Berapa? Bisa ngitungnya? Ini mungkin yang lain juga bisa bantu ngitung. Jika di 30 gram itu ada 5 gram protein, bila 100 gram, bila ada 100 gram produk, proteinnya berapa? Izin menjawab, Bu Nita. Iya, berapa, Diana? 16,67, Bu. 16,67.
gram protein. Nah, sekarang kita cek lagi, oh ternyata sudah sama. Ya kan? Ini yang saya maksudkan tadi. Jadi untuk kasusmu, karena di informasi nilai gizi itu tertulis adalah 5 gram protein per 30 gram, maka langsung aja dikonversi menjadi per 100 gram, Wardah. Nah, dari sini baru bisa dibandingkan apakah produkmu itu sesuai atau tidak. Kalau seperti ini bagaimana? Sesuai atau tidak? Sesuai. Kemudian tadi kan ada dua, yang satunya itu dalam bentuk 5 gram, yang satunya berapa? 9%? Iya. Coba kita hitung, hasilnya sama enggak? 9%, berarti kalau 9% itu ALG per 30 gram. 9% kali ALG-nya adalah 60 gram. Berapa ini? 5,4, Bu. 5,4 gram, ini masih per 30 gram. Bila dikonversi ke 100 gram, 18, Bu. 18 gram protein per 100 gram. Memang angkanya berbeda. Kemungkinan sih karena pembulatan aja yang menyebabkan berbeda. Entah pembulatan di bagian sini 9%-nya ini. Mungkin sini ini kalau misalkan perhitungannya mereka, dugaan saya itu mungkin 8% berapa gitu ya. Kemudian karena di sini dibulatkan jadi 9%, makanya di angka di sini dia itu naik. Selisih ya dikit lah, 1, sekian. Tapi kesimpulannya tetap sama. Kesimpulannya adalah sama-sama memenuhi. Jadi tugasnya Wardah itu adalah tadi tugasnya ini kesalahan menghitung aja sih. Jadi yang benar yang sudah saya cocokkan tadi, Wardah. Gitu. Gimana? Paham? Paham, Bu. Untuk yang serat berarti Serat benar. Serat benar. Yang protein aja sih yang kurang tepat perhitungannya. Terima kasih. Oke. Sudah, Wardah? Sudah, Bu. Oke. Yang lainnya mungkin ada lagi? Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya, siapa? Natani ya? Iya Bu, di tugas yang kedua yang di feedbacknya itu saya masih kurang paham. Soalnya saya ngitungnya menurut saya udah pas. Penjelasan klaim fungsi zat gizi untuk magnesium. Magnesium. Kok magnesium? Saya nyantumin dua Oh, di dua bawah. ini ya. Sini Iya. soalnya serat. Oh iya, ini untuk granola. Fungsi zat gizi. Apa ya kemarin itu? Bentar. Saya menemukan apa ya? Kadang kayak gini, lupa. Tinggi magnesium. Magnesium membantu menjaga kepadatan tulang. Mungkin ininya sih. Tinggi magnesium. Jadi terkait dengan tinggi, sebenarnya tidak hanya magnesium sih, yang kalsium sama vitamin D, yang kata-kata tinggi kalsium itu masuk ke bagian kandungan gizi yang di sini. Sedangkan untuk yang fungsi zat gizi itu hanya kalimat ini, kalsium membantu bla 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 bla, vitamin D
D dapat bla 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 bla. Kemudian yang magnesium juga, magnesium membantu bla 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 tanpa kata-kata tinggi magnesium. Gitu. Kemudian misalkan seperti yang magnesium ini kan ada persyaratan lain. Magnesiumnya tidak kurang dari 15% ALG per 100 gram. Kemudian kalsiumnya tidak kurang dari 15% dan kadar fosfor dalam pangan tidak boleh melebihi kadar kalsium. Ini ada penjelasannya kah? Ini tah? Itu saya cuma jelasin yang di kandungan magnesium itu, Bu. Yang penjelasannya di atas perhitungan ini ya? Iya, Bu. Berarti untuk penjelasan yang ini belum ada ya, yang persyaratan lain ini? Belum, Bu. Nah, ini yang saya maksud berarti. Jadi ketika ada klaim, ya mungkin bagi teman-teman yang lain juga ya lebih diperhatikan, ketika ada klaim magnesium membantu menjaga kepadatan tulang. Di persyaratannya itu kan ada, selain ada kalimat itu, kalimat magnesium membantu menjaga kepadatan tulang, itu juga ada persyaratan lain. Jadi persyaratan ketiga-tiganya ini harus dipenuhi. Kalau misalkan hanya salah satu yang dipenuhi, berarti kan klaimnya tidak sesuai. Dan ini yang persyaratan lain nomor 1, 2, dan 3 itu ya mau nggak mau kita harus menghitungnya juga. Gitu Natania. Tapi sama hitungan di bawahnya tuh saya kira udah masuk di perhitungan itu, jadi saya bandingin sama perhitungan yang di bawahnya itu. Nah, Jadi, kalau misalkan seperti itu harusnya juga diberikan penjelasan, misalkan kalimat untuk penjelasan yang ini itu ternyata sudah sesuai misalkan dengan perhitungan yang di sini. Tapi di sini fosfornya dihitung nggak? Di sini nggak ada fosfor. Kalsium, vitamin D, magnesium, serat. Fosfornya belum ada. Kalsium 15% ALG per 100, tidak kurang dari 15 ALG per 100 gram. Punyamu ini kan dalam bentuk miligram per 100 gram, belum dalam bentuk persen. Sehingga perlu dikonversi lagi ke menyesuaikan persyaratan yang ini. Jadi memang masih kurang sih dari penjelasan klaim yang di bawah, yang dihitung-hitungan itu belum lengkap bila harus dibandingkan dengan persyaratan yang ini. baik, Bu. Terima kasih. Oh iya, ini yang di belakangnya juga foto, berarti memang tidak ada yang penjelasan yang ini. Oke. Lainnya ada lagi? Safin adakah? Iya, Bu. Saya. Oke, ini punyanya Safin, hitung-hitungannya kurang tepat. Oh iya. Itu saya bingung di satuannya itu, Bu. Bingung di satuan. Kamu bingung apalagi saya yang ngoreksi ya. Coba kita bedah deh. Safin ini sedang di jalan, tak? Kenapa, Bu? Safin ini sedang di jalan, tak? Enggak, Bu, di rumah. Oke. Rumahnya pinggir jalan. Oke, saya kira ada di jalan. Oke, kita coba bedah ya. Ini susu UHT full cream. Klaimnya sumber vitamin A, syaratnya 7,5% ALG per 100 mili.
Di tempat kalian sudah apa ya? Layarnya sudah terbagi menjadi 2 kah? Sudah, Bu. Oke. Biar nggak geser-geser. Kita hitung punyanya Safin. Punyanya Safin tadi klaimnya adalah sumber vitamin A, di mana syaratnya adalah 20% ALG per 100 mili. ALG-nya vitamin A berapa ya? Vitamin A. Safin, punyanya Safin untuk umum kah? Produknya? Iya, Bu. Untuk umum berarti 2150, vitamin A-nya ada 600 mikrogram kali 600. 600 mikrogram ini per 100 mili. 20% kali 600, 120. Benar kah? Oh, benar. 120 mikrogram vitamin A per 100 mili. Di produknya itu, di produk ada berapa vitamin A di produk? Di kemasannya itu 20%, Bu. 20%. Berarti kan kalau 20%, 20% ALG ini takaran sajinya 250. 50 mili. Nah, di sini punyamu soalnya 20 mili. Makanya saya juga jadi bingung. Terus yang di sini, mengapa harus dirubah jadi mili? Miligram kok jadi mili? Padahal kan miligram itu satuan untuk berat, mili itu satuan untuk volume. Ya, saya lihat referensi itu, Bu, ada yang bilang kalau miligram itu satuannya apa? Hampir sama kayak gram. Iya, itu kalau air sama. Kalau air putih biasa itu 1 mili itu sama dengan 1 gram. Kalau untuk produk yang lain ya belum tentu. Belum tentu. Terus 20% ALG berarti 20% kali 600 mikrogram. Ini kan per 250 mili. Berarti 120 mikrogram ini per 250 mili. Per 100 milinya berapa itu? Berapa? Ada yang menemukan? Bila di 250 mili, susu ada 120 mili, salah. Di susu, 250 mili susu mengandung 120 mikrogram vitamin A. Bila susunya itu hanya 100 mili, berapa kandungan vitamin A? 48. 48. Siapa tadi yang barusan menjawab? Saya, Saya itu siapa? Anissa. Anissa. Ini saya sambil ngetik soalnya, jadi kadang nggak keluar namanya. Per 100 mili. Nah, gimana? Siapa tadi yang punya data? Saya, Bu. Ya, Safin. Aduh, sampai lali. Tadi yang menjawab Anissa. Ya, ini datanya. Datanya Safin. Gimana? Kalau seperti ini, apakah memenuhi atau tidak? 120 mili sama 48. Tidak memenuhi berarti, Bu. Tidak memenuhi. Gitu.
Sudah paham, Safin, untuk perhitungannya? Insya Allah sudah paham, Bu. Jadi nggak perlu ya yang bagian ini itu. Terus saya lihat tugasmu yang lain. Nah, yang vitamin B2. Ini juga satuannya juga membingungkan. Ini vitamin B2 kalau kita lihat di vitamin B. B2 di sini satuannya miligram. Punyamu kok bisa jadi mili, itu dari mana gitu. Jadi hati-hati sekali ketika kalian nanti menghitung. Jadi perhatikan lagi satuannya itu apa. Tuh. Oke. Ini punya Safin sudah ya. Semoga Safin paham sih setelah ini ya. Jadi ketika nanti ada ujian, ada hitung-hitungan, sudah bisa. Yang lainnya mungkin ada lagi yang mau bertanya terkait tugasnya, atau mungkin terkait dengan materi juga boleh. Ini punyanya Irina. Irina apa Irine? Irina. Irina. Ya. Oke. Ini juga banyak sekali yang menuliskan juga seperti ini. Jadi menuliskannya di penjelasan klaim itu misalnya seperti ini ya, kandungan vitamin C itu melebihi syarat yang telah ditentukan. Padahal vitamin C itu di sini sumber ya. Mana vitamin C? Vitamin C. Sumber. Di sini dikatakan sumber vitamin C. Kemudian di penjelasannya itu dikatakan melebihi. Melebihi ini itu apa ya? Konotasinya itu negatif. Seolah-olah melebihi di sini adalah hal negatif yang tidak kita inginkan. Kalau kalian baca secara keseluruhan ya. Jadi alangkah lebih tepat bila misalkan memberikan penjelasan itu adalah kandungan vitamin C itu lebih dari syarat yang ditentukan. Jadi lebih aja, kata-katanya lebih aja, bukan melebihi. Apalagi kalau kita cek yang di sini, ini, klaim kandungan zat gizi sumber atau kaya atau tinggi itu kan persyaratannya tidak kurang dari ini, tidak kurang dari persyaratan, tidak kurang kalau misalkan vitamin itu untuk sumber tidak kurang dari 15% ALG atau sepadan dengan kata minimal itu segini, atau bisa juga kata-kata lain adalah lebih dari ini gitu. Jadi kalau kita bilang ini loh melebihi persyaratan, itu kan nanti loh kok dikatakan sesuai, kan dia melebihi gitu kan. Itu hanya konotasinya aja sih yang negatif. Padahal sebenarnya melebihi di sini itu adalah konotasi untuk atau artinya memang lebih, yang diinginkan memang lebih gitu. Cuman konotasi apa ya? Ketika dibaca seolah-olah negatif aja gitu sih. Irina. Iya, Bu. Juga mungkin teman-teman lain yang punya kasus yang sama, karena saya juga ketika membaca juga banyak sekali yang menuliskan melebihi. Saya ngerti maksudnya kalian, cuman kalau khawatirnya kalau orang lain yang membaca itu bingung gitu. Ayo, ini masa sih nggak ada yang mau menanyakan terkait dengan tugasnya? Atau karena sudah siang, sudah ngantuk? Tugas itu berasa sudah di awang-awang gitu. Ini karena pertemuan terakhir dengan saya loh ya. Nanti kalau misalkan setelah ini saya sudah tidak mengajar di semester 5. Ngajar ding biostatistik ya. Tapi kan itu nanti setelah UTS.
Kalau yang untuk PFM, ini yang terakhir dengan saya. Oh iya, coba deh yang SNI. Yang SNI kok nggak ada yang komentar? Bunita, Ya, Diana? izin bertanya, Bu. Itu punya saya kemarin yang label halal itu kan ada Nestle, itu dari Jakim, Malaysia. Itu cara melihatnya gimana, Bu, di websitenya? Saya kemarin tidak melihat, Bu. Soalnya pas ke web-web itu ya, Bu. Bingung, Bu, lihat di website. Saya juga belum pernah sih mencari, sejujurnya sih saya juga belum pernah mencari kalau yang di luar negeri. Jakim Malaysia ini ada 2 website. Kita coba cari bareng-bareng. Kemarin Diana nyarinya yang di mana webnya? Yang halal.gov.my atau yang islam.gov.my? Yang atas apa yang bawah? Mohon maaf, Bunita, sudah lupa. Lupa ya. Verify halal status. Produknya Diana. Ini tah? Susu bubuk Nestle. Iya, Bu, yang Nestle. Coba kita cari. Nestle. Ini kok lama banget yang ini. Oh, sama. Sereal Nestle Manufacture. Oh, Nestle itu produknya banyak ya. Jadi kurang tepat kalau pakai kata kunci Nestle. Premis makanan, produk makanan atau minuman. Tadi produknya susu bubuk. Kalau bahasa Melayunya apa ya? Susu gitu sama nggak ya? Kok malah jadi enak pakai bahasa Inggris ya? Pasti. Susu kok nggak ada. Produknya masih ada kah? Diana? Sebentar, Bu, saya cari gambarnya, Bu. Coba. Kita cari ininya. Produsennya siapa? Ini banyak soalnya. Ini sereal, Nestle ASEAN. Ini produk Nestle Coco Crunch. Chocolate flavor. Susu nggak ada ya. KitKat, fruit cream. Wow, ada 6 halaman. Produknya, nama di produknya memang begini, susu bubuk gitu. Bu, di bawah saya kasih foto bagian depannya, Bu. Ada. Mie kering, minuman, kopi, susu, Nestle Milo. Nestle Milo. Oh, nggak ada.
Oh, ini ding produk. Nestle Milo. Indonesia, Singapura, Indonesia kayaknya ya. Coba kita cek. 00 nomor. Expired date. (2004). Oh iya, 1019/05/2004. 1019/05/2004. Nah, ini nomornya. Tapi enggak sama sih. IMS 1500. Ininya doang ding yang mirip, yang sama. Mana ya nomornya? Reference number ini doang. Ini expirednya. Milo. Nestle Milo Indonesia mungkin ini sih. Mungkin loh ya. Ini yang untuk ini kalau Singapura mungkin yang diekspor ke Singapura. Yang ini diekspor ke Indonesia. Untuk produsennya bener ini? Bener ini enggak? Halo Diana? Iya, Bu. Apa, Bu? Untuk produsennya kamu masih punya ininya enggak? Ininya apa? Kemasannya? Nggak punya. Kemasannya di rumah, Bu. Walah, maksudnya nanti kalau misalkan ada kemasannya bisa dicek di ini nama produsennya itu siapa. Kalau ini tadi sih mirip cuman tidak sama persis. Yang bisa ditemukan atau yang ini coba. Ini ada Nestle Milo juga. Oh, sama ya. Wow, banyak sekali Milo. Ini 700. Punyamu 1500. 10. Yang sininya doang sih. Tapi kurang lebih seperti ini sih ya. Kalau mau mencari, kalau di Malaysia, berarti mencarinya itu di halal.gov.my. Punyanya pemerintah Malaysia, berarti gov itu kan government. Nyarinya di sini. Sama aja sih menuliskan kata kuncinya. Ini yang agak sulit kalau kita mencarinya. Ini masih mending ya bahasa Melayu, jadi masih mudah. Kalau misalkan kayak bahasa Spanyol dan lain sebagainya, nanti dirubah aja ini websitenya di bahasa Inggris. Itu kan paling nggak kita lebih paham. Gitu. Gimana, Diana? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sudahkah tidak ada yang ditanyakan ya? Lainnya ada yang mau bertanya kah? Enggak ada yang angkat tangan ya dari tadi? Atau misalnya seperti Diana tadi bingung, Bu kok saya nggak menemukan SNI ataupun halalnya ya, cara mencarinya bagaimana, atau mungkin kata kuncinya salah gitu. Silahkan lo tanya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Ibu, saya mau tanya. Siapa ini? Regita. Regita, gimana Regita? Saya mau tanya yang permasalahan yang klaim itu saya katanya ibunya bingung perhitungan di protein sama kalsium. Tapi saya tadi ngitungnya sudah persis seperti yang ibu contohkan dengan Wawa dan lainnya tadi. Oke, sebentar. Regita suaranya kecil ya. Tapi saya dengar sih. Sumber protein dan kalsium. Sumber protein.
Takaran sajinya berapa punyamu? 50 gram, Ibu. Nah, di sini ditulisnya 10% ALG per 100 gram untuk produknya. Oh, ini sebentar. Iya toh? Ya, 50 gram persyaratan sumber protein. 20% kali ALG per 100 gram. 12. Produknya, di produknya 100 gram, ini loh yang saya bingung. 18 Itu ALG salah. per 100 gram itu gimana maksudnya? Itu saya mikirnya kan gini, Bu. Jadi kan itu disuruhnya 100 gram. Jadi saya dari awal sudah tulis 100 gram. Tapi nanti baru saya kali di belakang gitu. Itu yang bikin saya bingung. Karena kan di sini 18% ALG per 100 gram. Oh, saya mikirnya, sumber proteinnya itu 18%, kemudian takaran sajinya adalah 100 gram. Tapi kok tiba-tiba di sini ada 50 gram. Itu. Kemudian protein ini di produkmu memang satuannya dalam persen di informasi nilai gizinya, Iya, Bu. Persen. bukan gram. Bukan. Langsung persenannya. Langsung. Soalnya itu kan klaimnya itu sebenarnya omega 3 sama 6. Nah, omega 3 sama 6 kan tidak bisa dihitung. Jadinya saya ngambil yang ada di bawahnya itu mengandung gitu, mengandung protein sama kalsium. Jadi saya ngitungnya yang 2 itu. Kalau 100, terus di sini kok 10,8 untuk 50 gram. 10,8 ini dapat dari 18% dikali 60. Loh, lah iya. 18% kali 60. Itu per 50 gram, bukan per 100 gram. Belum. Itu yang atas tadi saya salah. Itu saya pikirnya kan mau nyamain kayak yang persyaratannya. Niat saya itu awalnya saya taruh 100 itu nanti di akhir baru saya kalikan gitu buat jadi 100. Tapi emang isinya itu cuma 50 gram gitu, Bu. Nah, itu yang membuat salah sih ya. Jadi memang paling aman dituliskan aja 18% ALG itu adalah per 50 gram. Baru di belakang itu nanti yang disamakan atau ya dikonversi ke 100 gram. Karena kalau misalkan di awal sudah per 100 gram, berarti kita kan membacanya itu ini adalah satu kesatuan. Berarti kandungannya adalah 18% itu per 100 gram, bukan 18% itu adalah yang di 50 gram. Ada takaran sajinya itu adalah 50 gram. Gitu, Regita. Iya, Ibu. Mohon maaf, saya kemarin tuh agak bingung di itunya. Makanya saya langsung ngitung di itunya. Ini juga ya, Terus yang sama di ya. bawah itu, ya. Tapi sudah paham ya Saya dari bingung. hitung-hitungan yang tadi, urutan menghitungnya yang seperti ini gitu. Kalau perhitungannya sudah paham, Ibu. Oke, itu yang penting. Yang penting adalah sudah paham benernya itu gimana gitu. Atau misalkan ternyata saya yang salah, itu ya mohon saya dikoreksi juga. Oke, yang lainnya ada lagi? Miftahul Ma'arif adakah? Ma'rifah, aduh maaf. Iya, Bu, ada, Bu. Coba kita lihat punyanya Miftahul Ma'rifah. Ini low sugar, rendah gula. Masuk ke klaim kandungan gizi. Fiber cream. Oh, yang ini. Iya, jadi begini. Mungkin juga bagi teman-temannya lain yang juga punya tugas atau hasil yang sama atau klaim yang sama. Jadi low sugar itu rendah gula itu masuknya ke kandungan gizi, bukan ke klaim tanpa penambahan gula.
Jadi kalau misalkan klaimnya itu adalah tanpa penambahan gula, berarti kata-katanya juga tanpa penambahan gula. Bukan kata-katanya bukan low sugar. Gitu. Beda dengan misalkan yang di sini bebas atau rendah laktosa. Laktosa free di sini bisa. Karena kan yang diklaim kandungan gizi itu tidak ada untuk laktosa. Yang laktosa kan khusus di bab selanjutnya, di halaman selanjutnya yang membahas terkait dengan bebas atau rendah laktosa. Sedangkan untuk yang gula ini memang ada dua. Yang satu itu adalah klaim yang ini deh. Yang ini klaimnya rendah dan bebas gula, tapi klaim yang di sini itu hanya berlaku untuk permen, sirup, minuman, serbuk, jus, jelly, selai, dan minuman. Kemudian untuk yang klaim fungsi tanpa penambahan gula, tanpa ini isotonik. Nah, klaim tanpa penambahan gula ini kata-katanya harus kata-katanya harus tanpa penambahan gula, dan ini hanya boleh di pangan di kategori ini. Ini jenis pangan ini bisa dilihat di olahan yang lain, di peraturan yang lain. Gitu, dan ini juga harus memenuhi kriteria sebegini banyaknya. Gitu. Ma'rifah. Iya, Miftahul baik, Bu. Ma'rifah. Iya, baik, Bu. Jadi nanti teman-teman yang lain juga lebih hati-hati ketika mengerjakan tugas, apalagi yang berkaitan dengan peraturan. Soalnya peraturannya itu banyak sekali. Ini sebenarnya hanya sedikit peraturan dari bejibun peraturan yang ada yang berkaitan dengan pangan. Yang lainnya, apalagi yang ingin diketahui? Atau mungkin tanya terkait dengan materi kuliah? Nah, ini Bu, Noka adakah? Ya, Bu, ada. Oke, ini punyanya Noka. Mungkin teman-teman lain juga punya kasus yang sama juga. Kalau misalkan di produknya kalian itu tidak ada klaim fungsi zat gizi, ya udah di persyaratannya ini dikosongi aja. Jadi tidak perlu dituliskan seperti inilah. Ngapain dituliskan persyaratannya kalau ternyata klaimnya tidak ada, ya kan? Ini produknya Noka apa ini? Kemarin itu yang apa? Milna itu, Bu. Milna biskuit apa bubur bayi? Biskuit, Bu. Biskuit. Di kemasannya memang tidak ada ya terkait dengan fungsi zat gizi? Tidak ada. Tidak ada. Terus perhitungan nilai AKG protein. Nah, yang ini kemarin maksudnya bagaimana? Iya, Bu, saya kira itu untuk umumnya juga harusnya nggak ada. Sumber protein persyaratan klaim 20%, takaran sajinya 10. Kandungan proteinnya memang 0. Iya, Bu, sudah tulisannya. Tulisannya 0. Iya. Di sini itu kan yang klaimnya kan hanya untuk serat. Jadi yang dihitung ya seratnya aja, proteinnya nggak perlu. Jadi cukup yang, atau mungkin ada klaim sumber protein. Milna, terlalu kecil nggak kelihatan. Milna ada, Bu. Ada tah? Iya, biskuit Milna. Saya juga pakai biskuit Milna. Ada kan apa? Klaim protein ada? Yang di bawah. Yang ini bener tah? Yang itu, Bu, yang bawahnya yang apa? Yang merah? Yang ada teddy bear-nya itu. Ini tah? Milna biskuit ini?
Bukan bawah samping yang merah, Bu. Merah ini, Sampingnya yang merah naik. yang ini. 6 sampai 12 bulan, bener ta? Di fotomu. Punyamu yang mana? Yang biskuit berarti yang kuning. Oh iya, yang teddy bear tadi. Teddy bear yang ini berarti. Ini kan klaimnya tinggi kalsium dan zat besi, tinggi vitamin A dan E, sumber 10 vitamin dan 5 mineral. Nah, punyamu kok anu serat doang. Ini beneran Milna yang kamu hitung? Ada dua, Bu. Yang Milna sama yang satunya apa? Karena kalau Milna ya nggak sesuai dengan yang pekerjaanmu yang di sini. Di sini itu ada Energen, santan kelapa, Nestle, tepung bumbu Sasa, Milna tadi, Milnanya ada 2, biskuit sama bubur bayi, terus sama Nutrijel yang ada klaimnya. Atau jangan-jangan ini Nutrijel? Gel, Bu, iya. No, kan? Nah, hal-hal seperti itu ya yang tolong sekali lebih teliti. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau bingung bagaimana cara mengerjakannya, kan bisa bertanya. Ini juga, ini misalkan peraturan seperti ini, yang ini ada penjelasan klaim yang seperti ini tuh hanya berlaku jika ada persyaratan khusus. Jadi misalkan terkait dengan serat, fungsi lain, klaim fungsi lain serat dan lain sebagainya, itu bisa dicantumkan seperti ini bila di produknya itu ada tertuliskan. Sedangkan kalau misalkan tidak ada, ya ngapain dituliskan seperti ini? Kan yang di sini itu hanya klaimnya itu hanya ada klaim sumber serat saja. Gitu ya, Noka. Yang lainnya, sudahkah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, Miftahul gimana? Itu, Bu, di penjelasan video yang Bu Nita di YouTube itu ada ketentuan klaim persaji, Bu. Yaitu ada lemak total, lemak jenuh, kolesterol, dan natrium. Apakah itu di setiap makanan itu harus ada gitunya, Bu? Harus ada klaim persajinya. Oke, kita cek. Cek materi praktikum. Tunggu sebentar ya, saya buka materi praktikum dulu. Yang ini dah. Iya, Bu, yang itu, Bu. Nah, ini itu ini itu dihitung karena ada di produknya itu ada klaim fungsi lain. Ada fungsi lain. Nah, fungsi lain kalau kita cek di peraturan, mana peraturannya? PDF. Oh, ini. Di fungsi lain. Nah, ini kan. Jadi di produknya itu memang tertuliskan klaim fungsi lain, memang ada. Di mana persyaratannya untuk menuliskan klaim seperti ini, yang nomor 1 ini, bla bla bla, serat pangan bla bla bla, kemudian serat pangan tidak larut bla 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 ini itu ada persyaratannya. Persyaratannya itu adalah sebegini banyaknya. Sebegini banyaknya, dan ini juga ada pernyataan ini juga harus ada. Kemudian kita cek di produknya. Di produknya ini kan
ini ada klaim fungsi lain. Syarat pernyataannya seperti ini. Ternyata di sini juga ada. Ini bisa dibaca yang di nomor 3 ini. Kemudian syarat lainnya itu syarat pangan harus mencantumkan komponen penyusun dan sumber serat. Komponen penyusun dan sumber seratnya itu ini terbuat dari bulir oat utuh sama ini 100% oat utuh Australia. Kemudian komponen penyusunnya dari serat pangan itu ada 2, serat pangan larut 1 gram dan serat pangan tidak larut 2 gram. Jadi yang ini sudah oke. Yang mengandung serat paling sedikit 3 gram per sajian itu dihitung diklaim tinggi serat yang ini. Ternyata memang produknya itu mengandung 8,57 gram serat per 100 gram. Jadi yang tadi yang hitung-hitungan yang ini itu bisa. Oh ini 3 gram per sajian, Ding. Yang punyanya tadi, oh ini benar 3 gram per sajian sama, sesuai. Komponen penyusun dan sumber seratnya sudah ada. Kemudian untuk syaratnya mengandung 3 gram per sajian, ini juga sudah ada. Ini 3 gram per sajian. Terus syarat yang lain, syarat tambahan itu ini juga diidentifikasi dibandingkan dengan kandungan pada produk. Sesuai enggak? Ternyata hasilnya adalah sesuai. Terus syarat peringatan, tadi kan juga ada nih syarat peringatan. Nah ini kan harus ada kata-kata peringatan ini harus dicantumkan di produknya. Oh ternyata ada syarat peringatannya seperti ini di produknya juga di ini ada konsumsi produk ini harus disertai dengan pola hidup sehat. Terus mana lagi? Oh ini yang ini. Membantu menurunkan kadar kolesterol darah jika disertai dengan diet rendah lemak, jenuh dan rendah kolesterol. Ini juga sudah ada. Jadi untuk yang klaim seperti ini, yang ini juga dibandingkan dengan yang tertera di label dan ternyata sudah sesuai. Jadi yang ini itu khusus apabila di produknya itu dituliskan yang klaim fungsi lain. Gitu, Makrifah, Miftahul Makrifah, bagaimana? Itu Bu, pertanyaan saya tadi itu apakah harus ada Bu? Apakah di setiap makanan itu harus terdapat lemak, energi, lemak jenuh, natrium, terus kolesterol? Apakah harus tercantum itu semua Bu? Seandainya tidak ada dari salah satu tersebut, bagaimana Bu? Jadi kalau terkait dengan hal itu, makanan itu terdiri dari yang paling sering ada ya, kandungan gizi yang paling sering ada adalah terkait dengan makro, ada vitamin itu mikro, karbohidrat, lemak, protein, air. Nah, kemudian ada kadar abu, tapi kadar abu biasanya tidak dimasukkan ke informasi nilai gizi. Itu adalah komponen dari makanan dan hampir semua makanan itu pasti punya, meskipun jumlahnya sedikit. Jadi misalkan produk-produk yang rendah lemak, ya namanya rendah lemak, ya pasti ada lemaknya, meskipun hanya sedikit. Kalau yang kolesterol itu belum tentu semua produk itu ada. Produk-produk misalkan seperti buah dan sayur itu pasti kolesterolnya nggak ada. Yang ada itu produk-produk yang seperti daging-dagingan, kemudian mungkin biji-bijian yang ada lemaknya, kolesterolnya itu pasti ada. Yang pasti ada, yang pasti ya, energi jelas. Makanan itu pasti mengandung energi. Energi itu berasal dari mana? Ya dari protein, dari lemak, sama dari karbohidrat. Itu 3 komponen yang paling berpengaruh terhadap energinya. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan kalian membuat informasi nilai gizi, minimal zat gizi makronya yang tertera. Kalau zat gizi mikronya, itu nanti juga menyesuaikan. Mau dianalisa monggo, lebih baik kalau tidak dianalisa juga nggak apa-apa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan materi? Sudah? Jelas Bu.
Oke, kalau begitu sampai di sini saja terkait dengan praktikum prinsip pengembangan formula makanan. Ini merupakan praktikum terakhir dengan saya untuk mata kuliah ini. Nah, berarti nanti kita setelah UTS ketemu lagi di praktikum biostatistik yang tahan-tahan ya bokongnya. Ini semester 5 soalnya padat banget jadwalnya, ditahan-tahan bokongnya, punggungnya sering-sering dibuat jalan kalau misalkan ada waktu luang gitu. Yang biasanya ke Indomaret, naik motor sekarang dicobalah jalan kaki, kan lumayan ya untuk meregangkan kaki-kakinya yang seharian duduk depan laptop terus. Misalkan selama di kuliah prinsip pengembangan formula makanan, baik kuliah maupun praktikumnya saya ada salah kata, kemudian ada membimbingnya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri praktikumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.